penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Dalam hal dunia pun semua kesalahan itu ada penyimpangan karena menyalahi prosedur. Itu adalah hal prosedur dunia dalam bab masing-masingnya, dan kita adalah dalam prosedur beragama. Jadi syirik itu adalah menyalahi prosedur akidah, yaitu akidah tauhid. Prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam seluruh unsurnya, baik unsur uluhiyah, unsur rububiyah, dan unsur asma wa sifat. Jadi mentauhidkan dalam semua sisi unsurnya. Apabila dia menyalahi salah satu prosedur, dia tetap akan jatuh kepada syirik. Kalau menyalahi prosedur uluhiyah, itu jatuh kepada syirik uluhiyah. Menyalahi prosedur rububiyah, maka ia akan jatuh kepada syirik rububiyah. Menyalahi prosedur asma wa sifat dalam tauhid, berarti ia jatuh kepada syirik asma wa sifat. Dan kemudian bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah, karena manhaj ibadah itu adalah ittiba' syariat. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, raddun, tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Jadi prosedur dalam ibadah itu adalah bermanhaj ittiba dalam beribadah, ittiba kepada perintah syariat. Apabila tidak ittiba, maka tertolak, raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Dan dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat untuk dicintai Allah itu, untuk membuktikan cinta itu adalah dengan ittiba, dan syarat diampuni dosa itu juga dengan ittiba. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku. Ittiba Rasul, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW dalam beragama, dalam beribadah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi syarat untuk dicintai Allah dan untuk diampuni dosa itu adalah ittiba Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku, ittiba kepada Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kemaksiatan itu adalah menyalahi prosedur muamalah, karena muamalah itu dibina di atas amal soleh muamalah. Dalam mencari rezeki, halalan tayyiban, tidak mencampur adukan antara halal dan haram, tidak mencampur adukan antara hal yang batil, tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jadi ibadah itu ada ibadah tauqifiyah, yaitu hablum minallah, dan ada ibadah muamalah, hablum minan nas. Ibadah tauqifiyah rumusnya adalah asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Dan dalam ibadah muamalah rumusnya adalah asal suatu itu adalah mubah, boleh dibolehkan sebelum tegak larangannya, Jadi kalau dalam muamalah yang ditanya adalah larangannya. Dengan dalam ibadah tauqifiyah hablum minallah itu yang ditanya adalah dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi jangan dibalik. Jadi untuk ibadah tauqifiyah, maka yang ditanya adalah dalil, perintah. Sedangkan dalam ibadah muamalah yang ditanya adalah larangan. Makanya dalam muamalah kita tidak boleh mengerjakan yang dilarang oleh syariat, baik itu dalam jual beli tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur kezaliman, tipu menipu, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh mencuri, berjudi, berzina, dan maksiat-maksiat lainnya. Membunuh orang itu termasuk dalam muamalah. Jadi yang muamalah yang ditanya adalah larangan. Jadi larangan dari syariat. Jadi selagi tidak ada larangan dalam muamalah,
maka muamalah tersebut hukumnya boleh. Sedangkan dalam ibadah yang ditanya adalah dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna, bahwa dikembali kepada bahasan tadi, semua kesalahan dan penyimpangan itu karena menyalahi prosedur di dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, terutamanya dalam urusan agama. Karena dunia itu hanyalah sayap nyamuk, kata Allah. Seandainya dunia itu lebih berharga daripada sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan aku beri makan, kata Allah. Jadi yang penting kita bahas sekarang adalah dalam bab agama, penyimpangan dan kesalahan dalam bab agama. Makanya semua penyimpangan dalam beragama itu karena menyalahi prosedur beragama. Syirik adalah menyalahi prosedur akidah tauhid. Bid'ah menyalahi prosedur muamalah, prosedur ibadah, mana ibadah adalah ittiba syariat, dan maksiat adalah menyalahi prosedur muamalah. Jadi syirik menyalahi prosedur akidah yang benar. Prosedur akidah yang benar adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua unsur tauhid, apakah itu dalam unsur uluhiyah dan unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan ibadah hamba terhadap Rabb-nya, yaitu dalam berdoa, beristighazah, beristihanah harus ditujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah. Maka tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ubudiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, berdoa, beristihanah, beristighazah dan semisal dengan semuanya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong, beristianah dan beristighazah, berdoa dan lain semuanya sebagainya. Jadi tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dari perbuatan hamba, ibadah hamba terhadap Rabb-nya. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Apakah Allah itu maha pencipta, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha mengatur dan semisal dengannya. Intinya yang berhubungan dengan Rabb, Allah sebagai pemelihara, pengatur dan semuanya, itu masuk bagian rububiyah. Makanya ada namanya syirik rububiyah. Syirik rububiyah yaitu meyakini adanya wali kutub, 4 wali yang mengatur dunia ini adalah syirik, termasuk syirik besar. Jadi ada syirik uluhiyah, kalau ada tauhid uluhiyah maka ada syirik uluhiyah. Kalau ada tauhid rububiyah maka ada syirik rububiyah. Dan syirik asma wa sifat yaitu menyimpang dari tauhid asma wa sifat. Salah satu syirik dalam asma wa sifat yaitu meyakini Allah ada di mana-mana, zat Allah ada di mana-mana. Mereka salah dalam menafsirkan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Salah dalam memahami ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Maksud bersama di situ bukanlah zat Allah, tapi bersama ilmunya. Sedangkan zat Allah tetapkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Seperti Nabi nanyakan kepada budak perempuan itu, di mana Allah? Aina Allah? Fis sama, di langit. Aina itu menunjukkan tempat. Allah tetapkan dirinya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi zat Allah itu bersemayam di atas aras. Sedangkan istiwa Allah, istiwanya muhkam, maknanya kaifiannya mustasabih. Jadi dalam tauhid asma wa sifat kita menetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan Allah tetapkan dalam syariatnya mulai Al-Quran dan Sunnah dengan muhkam maknanya. Muhkam maknanya tanpa takyid, kaifiat mustasabih, tanpa takyid, tanpa tahrif, memalingkan maknanya ke makna yang lain, tanpa dalil sama sekali, tanpa taktil yaitu menghilangkan sifat-sifat Allah, tanpa tasbih menyerupakan dengan makhluk, tanpa tamsil memisalkan dengan makhluk, menyamakan dengan makhluk. Wala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, sebanding, sekupu dengan Allah. Jadi menyetarakan Allah dengan makhluk termasuk syirik. Jadi tauhid asma wa sifat itu kaidahnya adalah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kembali lagi tadi bahwa syirik itu menyalahi prosedur akidah. Akidah kita ada akidah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam semua unsurnya, baik itu unsur uluhiyah, unsur rububiyah maupun dalam unsur asma wa sifat. Harus ditauhidkan semuanya. Kalau apabila kita menyalahi salah satu prosedur dari unsur tadi, kita jatuh kepada syirik. Menyalahi prosedur uluhiyah dalam tauhid berarti jatuh kepada syirik uluhiyah. Menyalahi prosedur dalam rububiyah Allah, maka dia jatuh kepada syirik rububiyah. Menyalahi prosedur tauhid dalam asma wa sifat, maka ia jatuh kepada syirik asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat kita mentauhidkan Allah dengan benar. Dengan tauhid itu kita mentauhidkan Allah dalam semua unsurnya. Dan bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Mana ibadah salah tiba mana amalan laisa alaihi nafa dan mana siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Muamalah itu dibina di atas kesalehan, amal saleh muamalah, halalan thayyiban, tidak mencampur adukan antara hal yang betul, tidak menghalalkan segala cara. Jadi kembali kepada bahasan kita bahwa semua penyimpangan dan kesalahan terutama dalam kesalahan beragama atau beribadah karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah yaitu ittiba. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah, maka muamalah dibina di atas kebaikan dan kesalehan amal saleh muamalah, halalan thayyiban, dan tidak mencampur aduk antara hal yang batil, tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jadi kembali kepada bahasan tadi bahwa semua penyimpangan atau kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi kembali lagi bahwa semua penyimpangan dalam urusan dunia maupun urusan agama karena menyalahi prosedur, dan terutamanya adalah dalam penyimpangan beragama atau beribadah. Jadi dalam beragama, syirik itu adalah menyalahi prosedur akidah tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, yaitu manhaj ibadah, yaitu ittiba Rasul, ittiba kepada syariat. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Muamalah kita dibina di atas amalan saleh muamalah, di atas kebaikan dan kesalehan muamalah, halalan thayyiban dalam mencari rezeki, tidak mencampur aduk antara hal yang batil, tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jadi kembali lagi bahwa semua penyimpangan atau kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah. Akidah kita adalah akidah tauhid. Jadi prosedur yang benar dalam berakidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua unsur tauhid. Apakah itu unsur uluhiyah, apakah itu unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat.